Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Baridwan, NIM 3119012. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsir surat An-Nahl ayat 125. Sebelumnya perlu kita ketahui tentang asbabun nuzul dari surat An-Nahl ayat 125 ini. Al-Wahidi menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah SAW menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid dalam perang Uhud, termasuk Hamzah, paman Rasulullah. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini turun di Makkah ketika adanya perintah kepada Rasulullah SAW untuk melakukan gencatan senjata dengan pihak Quraisy. Akan tetapi Ibnu Katsir tidak menjelaskan adanya riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Meskipun demikian, ayat ini tetap berlaku untuk umum untuk sasaran dakwah siapa saja, muslim ataupun kafir, dan tidak hanya berlaku khusus sesuai dengan asbab an-nuzulnya. Sebab ungkapan yang ada memberikan pengertian umum. Ini berdasarkan kaidah usul yang artinya yang menjadi patokan adalah keumuman ungkapan, bukan kekhususan. Sebab setelah kata ud'u tidak disebutkan siapa objek maf'ul bihnya. Ini adalah uslub gaya pengungkapan bahasa Arab yang memberikan pengertian umum. Dari segi siapa yang berdakwah, ayat ini juga berlaku umum, meski ayat ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah. Perintah ini juga berlaku untuk umat Islam. Penjelasan dari tafsir Quraisy Shihab. Menurut beliau, ulama memahami bahwa ayat ini menjelaskan 3 macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Contohnya, terhadap cendekiawan yang memiliki intelektual tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Kemudian terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan mau'isyah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Sedangkan terhadap ahli Alkitab dan penganut agama-agama yang lain diperintahkan menggunakan jidal ahsan atau perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. Selanjutnya, beliau menjabarkan kata al-hikmah dalam ayat tersebut. Al-hikmah antara lain berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Ia adalah pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan atau kekeliruan. Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan atau diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang besar atau bisa jadi lebih besar. Makna ini ditarik dari kata hakamah yang berarti kendali, karena kendali menghalangi hewan atau kendaraan mengarah ke arah yang tidak diinginkan atau menjadi liar. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah. Memilih yang terbaik dan sesuai dari 2 hal yang buruk pun dinamai hikmah, dan pelakunya dinamai hakim. Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang wajar menyandang sifat ini, atau dengan kata lain, dia yang hakim. Tahir Ibnu Asyur menggarisbawahi bahwa hikmah adalah nama himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang mengarah kepada perbaikan keadaan dan kepercayaan manusia secara bersinambung. Tabatabai mengutip Ar-Raqib Al-Ashifani yang menyatakan secara singkat bahwa hikmah adalah sesuatu yang mengenal kebenaran berdasarkan ilmu dan akal. Dengan demikian, menurut Tabai, hikmah adalah argumen yang menghasilkan kebenaran yang tidak diragukan, tidak mengandung kelemahan, tidak juga kekaburan. Berdasarkan teori di atas,
dapat disimpulkan bahwa hikmah adalah cara seseorang dalam berdakwah dengan materi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menghasilkan kebenaran yang tidak diragukan dalam isi dakwahnya dan kemampuan berdakwah dengan melihat kondisi atau keadaan orang yang kita dakwahi, sehingga apa yang kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kecerdasan yang dimiliki. Kemudian lebih lanjut beliau menjelaskan al-mau'izah. Berikut ini penjelasannya. Kata al-mau'izah terambil dari kata wa'aza yang berarti nasihat. Mau'izah adalah uraian yang menyentuh hati, yang mengantar kebaikan. Demikian dikemukakan oleh banyak ulama. Sedangkan kata jadilhum terambil dari kata jidal yang bermakna diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra diskusi dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya oleh mitra bicara. Menurut Quraisy Shihab, mau'izah baru dapat mengena hati sasaran bila apa yang disampaikan itu disertai dengan pengalaman dan keteladanan dari yang menyampaikannya. Inilah yang bersifat hasanah. Kalau tidak demikian, maka sebaliknya, yakni yang bersifat buruk. Dan ini yang seharusnya dihindari. Berdasarkan teori ini, dapat disimpulkan bahwa mau'izah adalah bentuk berdakwah dengan memberikan nasihat dan peringatan, baik dan benar. Perkataan yang lemah lembut, penuh dengan keikhlasan, menyentuh hati, dan menggetarkan jiwa sasaran dakwah untuk menerima, memahami dan menghayati terhadap materi yang disampaikan. Mengenai jidal, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa jidal terdiri dari 3 macam. Pertama, jidal buruk, yakni yang disampaikan dengan kasar, yang mengundang kemarahan lawan, serta yang menggunakan dalih-dalih yang tidak benar. Kedua, jidal baik, yakni yang disampaikan dengan sopan serta menggunakan dalil-dalil atau dalih walau hanya yang diakui oleh lawan. Ketiga, jidal terbaik, yakni yang disampaikan dengan baik dan dengan argumen yang benar lagi membungkam lawan. Berdasarkan teori ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud jidal adalah memberi bantahan yang baik dan halus tanpa menyakiti, serta dengan argumen yang benar terhadap sasaran dakwah yang menentang dakwah kita. Dalam proses pendidikan, jidal di sini mengandung makna sebagai proses penyampaian materi melalui diskusi atau bertukar pikiran dengan menggunakan cara yang terbaik, sopan, santun, saling menghormati, dan menghargai serta tidak arogan. Inti dari pembahasan kali ini adalah ketika kita berbicara dengan seseorang, maka kita harus mengetahui dulu jenis siapakah yang akan kita ajak bicara. Apakah dia itu orang yang berilmu atau orang awam, atau mungkin orang yang sama sekali tidak setuju dengan pendapat kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.